Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nimatul Suro dari Program Studi Teknik Logistik Universitas Internasional Semen Indonesia dengan NIM 2022201026. Ini saya sedikit menganalisis tentang film tersebut, yaitu film Transit. Film ini juga termasuk film dokumenter. Oke, langsung saja, yaitu When we look more closely, that we start to see some of the results of our consumption. Does anyone know what happens to it all? This is not just a local problem. Somehow in the deep ocean, we've got more trash than life. We produce too much waste. We don't think about the consequences when we throw stuff away. It seems to be a case of out of sight, out of mind. Nature functions by building up and breaking down, building up and breaking down. We keep putting things into the environment that don't break down. Everyone in the population today has these chemicals in their bodies. It's everywhere. It causes all sorts of diseases. A woman has a way of getting rid of them. It's called having a baby. We did it with smoking, the smoking ban. We did it with seatbelts and wearing seatbelts. We did it with drink driving, actually, when that became unacceptable. We need to do this with waste. Perhaps times will change and we will. Yang pertama itu film Transit sudah mendapatkan banyak penghargaan dari berbagai pihak. Hal ini tentunya akibat dari relevansinya yang terdapat keadaan dunia masa kini dan tentunya berkaitan di masa depan. Di atasnya menjual sebuah gunung sampah yang terdiri dari sampah medis, sampah rumah tangga, cairan, racun, dan berbagai bangkai binatang hasil konsumsi 30 tahun. Kota itu satu kota kecil dari beberapa banyak di dunia ini. Dalam perjalanan film ini mengungkapkan negara-negara dengan pengelolaan sampah yang baik maupun sampah yang buruk, dari Vietnam, Amerika Serikat, Cina, bahkan Indonesia. Selain itu juga kapal-kapal menjelajahi Laut Pasifik Utara, melihat bertonton sampah terkumpul di sana dan efeknya pada makhluk hidup di laut. Sampah plastik banyak termakan oleh binatang laut yang kemudian dimakan oleh manusia. Dalam tubuh manusia, racun polutan dioksin terakumulasi dari film ini. Juga menyoroti bagaimana industrialisasi dari daur ulang sampah dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja daripada pembangkitan pembuangan sampah biasa. Kita melihat cerita film itu, maka bisa kita kaitkan hal tersebut dengan keadaannya dengan isu pembangunan berkelanjutan yang digaungkan pemerintah sejak zaman Orde Lama. Hal yang paling mencolok mengapa film tersebut termasuk ke dalam konteks pembangunan berkelanjutan adalah dikarenakan substansi pembangunan berkelanjutan sendiri merupakan sesuatu yang termasuk konteks berwawasan lingkungan hidup. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau disebut SDGs adalah pembangunan yang menjaga peningkatan berkelanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kemudian sampah plastik menjadi problem utama dan substansi isi dari keseluruhan ceritanya.
Sampah plastik sendiri merupakan sesuatu yang sangat sulit terurai, bahkan butuh waktu dalam menguraikan satu buah sampah plastik. Apabila hal ini terus terjadi, maka seperti yang digambarkan di dalam film ini akan sangat mempengaruhi lingkungan hidup, baik perarian menjadi kotor dan tercemar, polusi bau, tanah yang banyak sampah plastik pun akan menyebabkan kesuburan tanah yang berkurang. Tentunya untuk makhluk hidup akan otomatis termakan secara sengaja, misalnya ikan di sungai, burung, dan lain-lain. Lalu kemudian dikonsumsi oleh manusia dan menimbulkan racun penyebab penyakit atau kanker untuk manusia itu sendiri. Pencemaran air dan tanah tentu akan secara tidak langsung mempengaruhi pendapatan petani dan nelayan, sehingga menyebabkan gejolak ekonomi yang signifikan apabila secara kontinu sampah plastik terus meningkat. Konteks pembangunan berkelanjutan sendiri adalah pembangunan berkelanjutan yang memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi mendatang. Prinsip utama dalam pembangunan berkelanjutan ialah pertahanan kualitas hidup bagi seluruh manusia pada masa sekarang dan pada masa depan secara berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, apabila secara terus-menerus sampah plastik semakin banyak, maka akan dengan langsung terhambatnya, bahkan terhentinya konteks isi pembangunan berkelanjutan tersebut. Akibat generasi muda tidak lagi bisa menikmati berbagai hal di masa depan akibat pencemaran lingkungan yang dalam hal ini adalah sampah plastik. Ada juga yaitu masalah sampah ternyata tetap tak terselesaikan dengan aneka model pengolahan sampah. Bahkan di negara-negara maju sekalipun sampah tetap menjadi masalah. Ada juga yaitu kegiatan dan gerakan reduce, reuse, dan recycle memang bermanfaat, tapi tak mencukupi untuk menahan laju pertumbuhan sampah yang dihasilkan manusia. Apalagi sebagian besar jenis sampah masa kini anorganik dan racun yang dihasilkannya tetap akan bertahan di bumi untuk jangka waktu yang lebih panjang. Inisiator yang sering digambarkan sebagai solusi pengolahan sampah ternyata juga bermasalah dan bukan hanya menghasilkan dioksin yang sangat beracun, tapi racunnya menyebar ke area yang lebih luas. Menurut film ini, kita harus berani masuk ke level yang lebih mendasar, yaitu mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, atau disebut ideal tropisnya itu zero waste. Dan juga film ini merupakan bahwa bukan hanya menyerap dan menguraikan sampah, tetapi pada saat bersamaan bumi mengakumulasinya. Baik racun tidak hilang, hanya berupa bentuk dan tempat dengan intensitas yang terus meningkat. Korban pertama dari racun ini adalah tanaman. Saat tanaman dimakan binatang, racun berpindah ke binatang. Dan ketika tanaman dan binatang itu dimakan manusia, maka racun itu akan berpindah dan terakumulasi dalam tubuh manusia. Akibatnya adalah penyakit-penyakit seperti kanker dan kecacatan termasuk karena mutasi genetik. Bukan hanya dioksin yang menjadi racun berbahaya yang menjadi ancaman dari sampah, tetapi sebuah riset di Samudra Pasifik menunjukkan bahwa pada air laut yang diambil sebagai sampel, jumlah debu sampah plastiknya lebih banyak dari jumlah planktonnya. Plankton adalah organisme yang menjadi dasar dalam rantai makanan. Itu artinya kehidupan di bumi ini akan terancam kalau kondisi itu terus berkelanjutan. Sehingga masyarakat perlu untuk bisa mengontrol
penggunaan plastik dan tentunya dapat membuang sampah pada tempatnya. Pemerintah pun sedang berusaha untuk bisa membuat pengelolaan sampah yang baik sehingga permasalahan ini bisa dikurangi atau bahkan diatasi sehingga pembangunan berkelanjutan dapat terus mengudara dan generasi muda kita di masa depan dapat terus menikmati surga dunia seperti berupa alam, ekonomi, sosial budaya seperti sekarang atau bahkan lebih baik lagi. Oke, baik, sekian, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.